Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Baik, pertama begini, tengah kita sing tesih jomblo kata anak-anak ya. Yang sudah berumur 40 tapi masih jomblo ada? Ada? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, "Ma fil jannati a'zab." Ning swarga ora wong jomblo. Berarti wong jomblo ora ana ning surga, gendang rapi. Maksudnya adalah semua manusia yang masuk surga pasti dia punya pasangan. Sehingga laki-laki yang meninggal dunia belum punya istri, maka nanti ketika di surga dia dikasih oleh Allah istri, yaitu bidadari. Bisa wanita di dunia yang mati belum punya suami, lalu Allah jadikan dia bidadari. Bisa juga bidadari yang Allah ciptakan langsung. Baik, semua yang tidak punya pasangan sampai dia mati, baik laki maupun perempuan, maka nanti ketika masuk surga dikasih pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika seorang lelaki itu meninggal dunia atau seorang wanita itu meninggal dunia, maka dia akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Dia akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Ana wong itu di bojo mati sing lanang, rabi meneh, mati meneh, rabi meneh, mati meneh. Wis mati wong telu. Lalu dia nikah yang keempat. Nikah yang keempat dengan suami yang keempat ini sampai mati bareng, kena corona. Sing lanang mati, sing wedok malu mati. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin tuwfiya anha zawjuha, siapapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, fatazawwajat ba'dahu, lalu dia nikah lagi setelahnya, fahiya li akhiri azwajiha, maka dia akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Dia akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Baik, tapi Pak, tresnane karo bojo sing pertama ya Pak, karo bojo sing kedua ras pira tresno. Selama Anda tidak pernah bercerai dengan suami yang kedua, sehingga sampai meninggal dunia masih berstatus suami istri, maka nanti akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Baik. Kemudian, berarti kalau ada seorang lelaki yang dia punya istri lebih dari satu, dan mereka semuanya meninggal dalam posisi masih dalam ikatan suami istri, maka nanti lelaki ini akan dikumpulkan bersama semua istrinya di dalam surga. Wallahu a'lam. Jadi tenang mawon Pak, insyaallah aman. Saat ini pun pinten. Nah ini serius ya, jawabnya serius. Napa kok dadah pandangan? Nek ada karyawannya dari itu Pak, dari pengawasan itu. Wah, makanya rawani jawab. Baik. Kemudian yang kedua, tentang masalah takdir rizki tadi ya. Bahwasanya kita telah ditakdirkan oleh Allah jatah rizki kita. Dan alhamdulillah Indonesia ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Negara yang dulu nasibnya seperti Indonesia dan sampai sekarang masih seperti Indonesia dulu, tahun 70-an, tahun swida ya, itu kan larang panganan gitu, panganan larang, digoleki ya angel, sehingga orang tuh kadang sehari cuma makan sekali, dua kali, leres ya. Yang pernah saya menangi zaman dhisik ada kayak gitu Pak. Makanya berapa kali sehari dulu? Kadang ping pindho, kadang pisan. Iku mau nyok niku sing dimangan. Dudu beras, dedek bukan nasi. Sehingga dulu susah makanan. Kemudian
lambat laun Indonesia ini berkembang terus sampai sekarang. Alhamdulillah ekonomi selalu maju meskipun utangnya tambah oke. Tapi secara pendapatan per kapita Indonesia ini masih cukup bagus, sangat bagus. Ada beberapa negara yang nasibnya seperti Indonesia tahun 70-an sampai saiki masih seperti itu, Pak. Beberapa negara di Afrika itu seperti itu. Somalia, Ethiopia, kemudian beberapa negara yang miskin lainnya, termasuk Bangladesh, termasuk sampai sekarang karena masalah konflik gak rampung-rampung, gak selesai-selesai perang terus, Yaman. Negara-negara seperti ini kondisinya seperti Indonesia masa silam. Padahal kita merdekanya kurang lebih bareng. Kita itu terbitnya lahirnya kurang lebih sama. Negara itu kan rata-rata lahir setelah Perang Dunia Kedua. Rata-rata negara itu lahir setelah Perang Dunia Kedua. Sehingga lahirnya bareng, tapi tingkat kemakmurannya beda-beda. Nah, terus kalau seperti ini yang terjadi bagaimana? Itulah salah satu di antara bukti Allah ngatur rizki itu tidak memandang waktu, sehingga semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya suasana blimbing karo ciran kok beda, ciran praune kan bisa cilik terus sampai saya tetap cilik, blimbing gede-gede, kira-kira geser rizki betul Pak? Oh berarti rezeki wong ciran dicolong blimbing. Ada kayak gitu Pak? Tidak ada. Rezekinya sendiri-sendiri. Meskipun paciran itu nek miyang praune cilik-cilik tapi hasilnya padha karo blimbing. Hah? Oh nggak bisa. Kata siapa Pak? Coba buktikan. Di blimbing wonten mboten pondok segede Karangasem? Mboten. Satu pun tidak tahu. Hah? Coba di blimbing ada nggak masjid yang lebih gede dari At-Taqwa Paciran? Hah? Oh tingkat 3. Masya Allah. Meskipun Paciran itu kalah dalam urusan dunia, tapi insya Allah lebih dahulu dalam urusan masjid. Maksudnya masjidnya gede-gede ya. Yang penting kan isinya Pak Ustaz. Sudah, yang seperti ini intinya semuanya kembali kepada takdir Allah. Kita hanya bisa yakin kalau Allah telah menetapkan, yang kita lakukan berusaha untuk mencari yang terbaik, golek sing halal, masalah hasil Allah sing ngatur. Walhamdulillah. Jadi urip tenang, Pak. Baik. Bisa jadi ada orang yang dia punya banyak harta, tapi pikirannya malah sibuk. Dua masalah ning kene, dua masalah ning kene. Jangan dikira Pak ya, jauh-jauh sing duwe kapal-kapal gede itu terus uripe tenang itu belum tentu. Bisa jadi ya bendina mau sing dipikir utang. Baru utang mikir utang, baru utang mikir utang. Bagaimana dia bisa tenang? Belum lagi kalau dia punya lawan sengketa, padu karo iki, padu karo iki. Sehingga hidupnya sebenarnya tidak tenang. Saya pernah dapat cerita begini. Niki nyuwun pangapunten ya, cerita pejabat nih. Ada salah satu teman, beliau ini punya kawan main badminton. Ya, konco dolanan badminton. Beliau itu termasuk pejabat yang punya posisi. Pejabat ini baru saja pensiun, beli motor Pajero. Ya kurang lebih harganya 0,5 M. Beli motor Pajero nyala baru, kurang lebih harganya 0,5 M. Lalu ditanya sama teman saya, kok baru beli sekarang? Padahal bisa motornya mau Avanza elek ngono ya, mau sabar kepanasan ya ora apa karena AC-ne mati. Ini baru beli Pajero anyar. Penasaran dia. Lalu dia cerita seperti ini. Sak suwene aku dadi pejabat, itu ngampet ojo sampai tuku barang mahal. Kenapa? Kalau dia beli barang-barang mahal itu diaudit sama BPK.
Jadi wedi Pak. Dia itu dipenuhi dengan rasa takut. Orang itu kalau nyaman, dia kepinginan apa, dia beli, dia pakai, nyaman, nggak ada rasa takut. Orang itu takut. Ojo sampai konangan, itu dimpet sampai pensiun. Mulai duit sampai baru duit resik, duit rusak, nggak ngerti. Apa uang kotor atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi itu ditahan, jangan sampai keluar, tunggu masa pensiun. Wedi dia, takut dia. Coba bayangkan, andaikan dia begitu sehari sebelum pensiun mati, apa yang bisa dia nikmati? Ngumpul duit, ngumpul dunya sakmono suwene wedi arep dinggo wedi mati. Udah, dia nggak dapat manfaat apapun. Makanya urip yang tenang itu tidak identik dengan punya banyak harta. Insya Allah kita paham itu ya. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan yang dari penanya yang kedua. Baik. Pun jam 09.00 nih. Baik, satu lagi. Ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Dari Ibu, tadi sebenarnya ada undangan itu ngomong Ustaz Ami ada kegiatannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu tidak ada lagi. Baik, sekarang saya jawab untuk pertanyaan dari penanya yang kedua. Ada banyak orang yang komentar, nek orang utang bank terus golek modal ke kondi, nek orang utang bank ayo iso tuku motor dan seterusnya. Sebenarnya seperti ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang beliau sebut dengan penyakit istibtok. Napa niku Pak penyakit istibtok? Pengen cepat sukses sadurunge waktunya. Nek iso aku kudu duwe iki, cepet-cepetan ki ndang duwe iku. Padahal belum waktunya. Akhirnya apa? Maksa dengan melakukan transaksi yang haram. Utang riba, pakai jasa riba dan seterusnya. Itu disebut dengan penyakit istibtok. Ingin cepat sukses sebelum waktunya, ingin memiliki sesuatu sebelum waktunya. Turun wayang duit tanah, tuku tanah, maksa, akhirnya korupsi. Turun wayang duit motor, leasing kredit ribawi. Turun wayang duit gawean sing apik, sogok. Itu termasuk diantara bentuk maksa. Sehingga banyak terjadi pelanggaran syariat dalam masalah bermuamalah. Salah satu di antara sebabnya adalah terkena penyakit istibtok. Nabi SAW pernah memberikan peringatan. Inna ruhal kudus qad nafatha fi rawi. Saat temene Roh Kudus membisikkan dalam hatiku. Sinten Roh Kudus niku? Jibril alaihi salatu wassalam. Apa isi bisikan Jibril? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Wong niku ora bakalan mati sampai jatah rezekine entek. Jadi nek jatah rezeki masih ada, dia akan tetap bertahan hidup. Makanya kadang duwe yai wis umur 80, 90 ora mati-mati. Keluargane salah parah gendang. Kapan yang ini? Mati. Lora-loronen, gampang kering, kok ora mati-mati? Karena jatah rezekinya masih ada. Sudah? Kemudian kata Nabi SAW, fala tastabti'u anha. Maka janganlah kalian punya penyakit istibtok. Kepengin cepat sugih, kepengin cepat sukses, sadurunge waktunya. Karena belum datang waktunya, akhirnya dia memaksakan diri. Dan itu yang membuat orang mengambil yang haram. Makanya Nabi SAW mengatakan, khudhu ma hulla wa da'u ma hurrima. Ambil yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan. Agar kamu tidak terjebak dalam sesuatu yang dilarang. Hindari penyakit istibtok, kue kemerungsung, kesusu kabeh golek dunya, ora kesusu kabeh wis ditentokno, ora bakalan geser.
Yang penting berusahalah yang terbaik untuk mencari rezeki sing apik. Wallahu a'lam. Pencerah pun. Oke, atau saya kok do pun dingluk lah ya. Ya. Nggih. Dua pertanyaan yang dijawab oleh Ustaz Ali. Kalau masih ada kesempatan dari Ibu. Pun kepengen istirahat nih Pak kata saya. Kalau sudah ada, saya punya pertanyaan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Tambah satu ya. Begini Ustaz. Tadi kita dijelaskan bahwa sebagai muslim harus qanaah. Qanaah itu berarti menerima apa adanya. Sehari sudah dapat makan 3 kali, syukur alhamdulillah. Itu adalah kata sebagai seorang muslim harus qanaah. Tapi biasa begini Ustaz. Karena saking qanaahnya aksana orang-orang muslim, sehingga perekonomian yang besar-besar itu dikuasai oleh orang non-muslim. Artinya yang terjadi bahwa misalnya bahwa di Indonesia namanya banyak muslim itu hanya sebagai kuli. Kulinya sedangkan bosnya adalah orang non-muslim. Bagaimana yang bangsa dengan ilmunya semacam ini? Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu sifat batin, sifat hati yang bisa dimiliki oleh orang miskin dan juga bisa dimiliki oleh orang kaya. Wong sugih sing qanaah wonten mboten? Wonten mboten? Nabi Sulaiman itu sugih mboten? Sugih mboten? Nabi Daud raja sugih. Nabi Ayub alaihissalam sebelum beliau diuji oleh Allah itu kaya raya. Kemudian diuji oleh Allah selama bertahun-tahun, lalu dikembalikan lagi oleh Allah jadi kaya raya. Dan piyambake wong sing qanaah. Para sahabat sing sugih wonten mboten? Contohnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya, yang mereka ini adalah orang-orang yang sangat kaya, tapi mereka ini orang yang qanaah. Orang yang qanaah. Maksud dari qanaah itu intinya apa Pak? Tidak iri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada yang lain. Merasa senang menerima dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa puas dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Bukan berarti ketika dua sifat yang qanaah terus orang itu jadi berpangku tangan, ora gelem nyambut gawe. Sampeyan kok ora nyambut gawe to, Mas? Qanaah. Lah anak bojomu dikai mangan apa? Qanaah. Kowe tak ajari qanaah. Disambut. Di bojo ini dirawati. Nah, terus gimana? Dia harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, harus bertanggung jawab, cari pekerjaan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya kita dalam suasana saingan di dunia ekonomi? Begini, kita qanaah bukan berarti ngajak orang untuk jadi orang miskin. Ini pemahaman yang keliru. Bukan. Karena tadi tidak ada satupun kalimat seperti itu. Makanya kita tidak kasih motivasi para bapak-bapak, ibu-ibu, ayo podo kere kabeh, tidak. Bukan. Namun maksudnya adalah menjaga suasana batin. Carane golek dunia itu diiringi dengan perasaan hati. Ojo terlalu kemrungsung hatinya. Jangan terlalu rakus dalam mendapatkan harta. Sing tenang, apapun yang dikasih oleh Allah ditampa sing apik. Silakan berusaha untuk mencari yang terbaik. Dan kalau dalam urusan mendapatkan harta, apakah seorang muslim itu tercela jadi kaya? Tidak. Dulu ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sinten? Sa'ad bin Ubadah niku sinten, Pak? Sahabat yang sinten?
Sudah ngantor nih. Meripate Pondok Abang. Sa'ad bin Ubadah ini gitu. Beliau itu Sayyidul Khazraj, pemuka suku Khazraj. Karena penduduk Madinah itu terbagi menjadi dua suku besar. Satu apa? Aus, yang kedua Khazraj. Pemuka suku Aus namanya Sa'ad bin Mu'adz. Pemuka suku Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah. Beliau itu pernah berdoa kepada Allah, Allahumma la yasluhunil qalil wa la yasluhu alayya. Ya Allah, aku tidak layak untuk dapat penghasilan yang sedikit dan aku nggak boleh miskin. Nanti jenengan tunggu ini. Boleh pernah ya? Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku jadi orang kiri. Apa maksud beliau dengan doa seperti itu? Beliau itu selalu berusaha untuk bisa mendapatkan pendapatan penghasilan yang besar. Karena beliau itu bertekad, karena beliau ingin bisa memberikan santunan dan sumbangan kepada keluarga Nabi SAW dan para sahabat muhajirin. Dulu Pak, angel pangan, sehingga orang tidur di masjid, ahlu sufa itu piyambake sare teng masjid, ahlu sufa yang jumlahnya puluhan orang, kadang belasan, itu diundang oleh para sahabat Ansor, ayo mangan yang rumahku. Ada yang bisa mengundang 10 orang, ada yang bisa mengundang 2 orang, 3 orang. Sa'ad bin Ubadah niku saged ngundang 80 orang. Diundang untuk makan di rumahnya. Nah, beliau berdoa kepada Allah jangan sampai jadi wong kere, karena punya niat agar bisa berkhidmat bagi umat, memberikan manfaat untuk masyarakat. Bukan untuk karepe dhewe, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Dan itulah yang dimotivasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kaum muslimin, ayo kalau bagi bapak ibu yang bisa untuk meraih kesuksesan, silahkan dimotivasi dengan niat semoga nanti saya bisa nyumbang masjid, semoga bisa ngasih beasiswa untuk santri yang tidak mampu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sing sare tetangi kajiannya pun selesai ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.